Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bu Yuli dan pendamping Pak Rafli. Semoga pahala Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Bu Yuli, Pak Rafli, juga kita sebagai pendengarnya. Baiklah, untuk tahap berikutnya kita mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Rizal Ahsani tentang surat Al-Kahfi ini. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat Bu ini. Alhamdulillah, Teman-teman semoga semuanya kita sehat juga Bu ini. dalam keadaan sehat semuanya, juga dalam keadaan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persilakan pada Pak Ustadz untuk mengkaji suci Al-Quran ini. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita peroleh, atas apa yang telah kita dapatkan, dan atas apa yang kita temukan saat ini. Semuanya adalah baik di mata Allah. Kalaupun kita satu dua yang menurut kita berat, tapi di mata Allah tetap baik. Maka kita perlu bersyukur, dan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Kita bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam, agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kita iman. Nanti tidak setiap orang yang mau diajak beribadah yang cepat mengatakan mau. Itu banyak orang yang kadang diajak nggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini mau diajak, bersyukur kita. Ya, bersyukur kita. Kemudian kita bersyukur masih hidup, masih panjang umur kita. Artinya apa? Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Lalu Allah berikan kita kesehatan badan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Karena kita membahas Al-Quran. Selawat beriring salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Beliau sudah memperagakan semuanya, bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, ataupun pemimpin dalam perang, beliau sudah memperagakan semuanya. Dan beliau sangat mencintai kita, buktinya jelas sekali. Menjelang beliau meninggal, yang diingat adalah umatku. Beliau tidak mengatakan mana hartaku, mana istriku, mana anakku, enggak. Ummati. Begitu pertama kali beliau bangkit, dikubur juga pada saat dibangunkan oleh malaikat Jibril, beliau juga bertanya, umatku mana? Spontan. Beliau takut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berselawat banyak kepada beliau apalagi sekarang di Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai kepada ayat 61 ya. Bagaimana cerita tentang Nabi Musa berjalan dengan pembantunya atau dengan muridnya atau dengan sahabatnya, karena Nabi Musa diperintah oleh Allah mencari seseorang, yaitu Nabi Khidir yang tempatnya di dua lautan. Nah, beliau sudah sampai ke sana, mereka sudah sampai ke sana, tapi ikannya meloncat. Jadi akhirnya dia jalan lagi ya. Dilupakan oleh Allah kepada pembantu tadi. Nah, ayat berikut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawaza qala li fatahu atina bada'ana.
Falamma, fa huruf itu ya. Lama ketika. Maka ketika jawaza, nah, jawaza itu KKL ya, jawaza KKL. Kalau akar katanya jaza. Jaza itu artinya boleh melalui atau diizinkan, boleh. Nah, boleh ya. Jaza. Kalau jawaza itu polanya fa'ala. Polanya fa'ala sehingga huruf sianya muncul lagi. Jawaza, pelakunya siapa? Huma. Siapa Huma di sini adalah Nabi Musa bersama muridnya, Nabi Musa bersama pembantunya. Jadi kalau Bapak baca tafsir, ada pembantunya, ada muridnya, nggak masalah ya. Ada bujangnya, jadi sebenarnya bujangnya. Jadi falama, maka ketika jawaza keduanya lebih melampaui, lebih kalau polanya fa'ala itu artinya melampaui, melewati. Kalau kita pergi ke, saya misalnya pergi dari Sentul mau ke Cibinong, kelewat ke Jakarta. Nah, itu namanya jawaza. Nah, maka ketika keduanya melampaui tempat tadi, qala. Nah, siapa yang berkata qala? Nabi Musa. Pelakunya siapa? Pelakunya huwa, akar katanya kawala. Kawala itu udah biasa ya. Kawala ada huruf syiar di tengah satu. Kawala. Maka berkata Musa lifatahu kepada bujangnya tadi, kepada muridnya tadi, kepada pembantunya. Apa katanya? Atina. Ati itu KKP. Ati akar katanya apa? Polanya af'ala. Yukti. Nah, yukti KKP-nya ti itu yuknya hilang tapi muncul a. Itu karena pola af'ala. Ati datangkan kepada kami. Jadi atina datangkan kepada kami. Di masa mereka datang, karena kan datang kepadaku ya, mungkin bahasanya ini bahasa halus ya. Jadi yang datang berikan kepadaku, enggak, berikan kepada kami. Ini bahasa yang halus ini ya. Atina wada'ana. Wada itu makan pagi, makan sarapan atau breakfast atau apa ya. Tengah hari. Jadi datanglah kepada kami, pada kita makanan kita gitu ya. Bahasanya halus sekali. Jadi qala li fatahu atina wada'ana. Datangkan kepada kami makanan kami. Berikan makanan kita itu kepada kita. Jadi makan bersama ya. Nah, kemudian Nabi Musa juga berkata, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Laqad sungguh ya, laqad itu sungguh-sungguh, la sungguh, qad sungguh-sungguh. Laqad sungguh-sungguh, lakina itu apa itu? Lakina KKL apa? Jadi Nabi Musa menganggap bersama temannya itu ya berdua ya. Akar kata apa? Lakaya, lakia ya. Pola fa'ala. Jadi bertemu, kami bertemu. Jadi laqad sungguh-sungguh kami telah bertemu min safarina dengan perjalanan kami ini safarina dari min safari itu safar perjalanan kata benda ya. Safarina kata benda majemuk ya. Dengan perjalanan kami haza nasaba. Ini keletihan. Jadi udah capek jalan. Jadi udah terlampau jalan, capek, berhenti. Nah, pada saat berhenti perut lapar. Minta makanan kepada pembantu. Nah, jadi Nabi Musa mengatakan laqad lakina min safarina hadza nasaba. Mana makanan tadi? Nah, ini perjalanan Nabi Musa bersama pembantunya mencari Nabi Khidir. Nanti ceritanya ada ya. Kemudian setelah minta Nabi Musa makanan tadi, qala, pembantu berkata, qala, pembantu berkata, araita, apakah engkau tidak melihat? Apakah ra'aita, KKL pelakunya anta ya. Jadi berarti bujang itu ngomong kepada Nabi Musa. Akar katanya apa? Araya, ara. Ada dua rusia di situ ya. Polanya fa'ala. Ra'aya artinya melihat. Apakah engkau melihat? Nah, itu tuh apa katanya kata metafor bisa juga dikatakan apakah engkau tidak tahu? Nah, araita, apakah engkau melihat? Ketika awaina. Nah, awaina itu tiga usia di situ tuh. KKL lakunya nahnu, akar katanya apa? Awaya, awa. Awa itu artinya berlindung atau bertempat. Jadi awaina kami berlindung, kita berlindung ila kepada sakhrati. Batu besar. Dua batu atau mungkin gua ya. Apakah kamu tidak melihat tadi pada saat kita berlindung di balik batu tadi, di batu yang besar yang keras tadi, Sakhara itu batu besar ya, batu cadas. Bapak Ibu pergi ke lautan,
di laut, kalau kita pergi ke laut ke Bungus atau apa, itu di Muaro tuh ada tuh batu-batu itu. Nah, berlindung kita di balik batu itu tuh sakhara namanya, sakharati. Nah, tahukah kamu ya Musa, ya Musa, pada saat kita berlindung tadi di situ, fa inni, maka sesungguhnya aku. Nah situ aku lupa. Nah situ aku lupa. Fa huruf ya, ini ada tuh inani ya. Sesungguhnya aku. Nah situ itu adalah KKL pelakunya ana. Akar katanya apa? Nasa. Akar satu. Polanya fa'ala. Jadi nasi itu aku lupa. Al-hud ikan itu. Ikan tadi aku lupa. Jadi perasaan Nabi Musa kan sebenarnya Nabi Musa berpesan, nanti kalau ikan ini jatuh ke laut itu tempat kita yang cari. Nah, tempat itu udah dicari, itu udah jatuh, tapi lupa. Nah, sama ansani aku dan tidaklah ansani. Nah, itu kata-kata ansani itu betul-betul penekanan ya. Ansa itu kakak sade. Kakak sade pelakunya ana ya, ana akar kata nasa. Lalu ada ni itu adalah kata ganti untuk aku. Jadi aku melupakan aku padanya. Jadi artinya apa? Aku betul-betul lupa. Jadi ini kalimat ini kalau bahasa gaulnya itu jeruk makan jeruk. Aku melupakan aku. Aku melupakan kamu biasa. Aku melupakan dia biasa. Aku melupakan aku luar biasa. Nah di sini wama ansani tidaklah dan tidaklah aku melupakan aku kepadanya illa syaitan, kecuali setan. Ya, bahasanya luar biasa. Kalau saya lihat tadi gila-gila kepala saya bahasanya ini ya. Aku melupakan aku. Ada nih berapa kata dalam Al-Quran seperti ini. Pada saat setan marah ke Allah juga itu bahasanya. Engkau melihat engkau. Jadi bahasa ini betul-betul bahasa penekanan. Kalau setan itu penekanannya betul-betul marah di sama Allah. Makanya setan itu terkutuk. Nah ini lain, ini dia ke dirinya sendiri. Wama ansanihu, dan tidaklah aku lupa kepadaku untuknya. Illa kecuali setan. An azkura, untuk aku mengingatnya. Lupa semuanya. Mengingatin Nabi Isa tadi. Nabi Isa. Maka kemudian dia berkata lagi, wattakhaza dan ittakhaza, dan dia mengambil ikan tadi sabilahu jalannya fil bahri kepada lautan ajaba dengan ajaib, loncat ikan itu. Jadi ikan tadi loncat ke luar. Jadi ikan tadi sudah nggak ada lagi tempat. Nah sebenarnya tempat itu yang dicari oleh Nabi Musa, tapi bujangnya tadi, pembantunya tadi lupa ngingatin Nabi Musa. Jadi ya lupa, namanya ini, itulah qadarullah. Jadi kita pada saat kita lupa ada di balik itu. Pak. Saya jawab ambil hikmah di balik ini. Kenapa lupa? Padahal perintah Nabi Musa fokus mencari Khidir di tempat yang ikannya loncat. Kan ini fokus ya. Masa kita pergi ke, misalnya saya nih pergi ke Surabaya mencari paraplis. Paraplis lupa saya. Paraplis bukan ini. Jalan lagi sampai di Banyuwangi baru ingat, oh iya ya, paraplis ada di Surabaya. Balik lagi dari Banyuwangi ke Surabaya, jalannya 45 jam 6 jam gitu. Nah, apa di balik itu kayak kasusnya? Apa di balik itu pelajaran kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa tadi sempat sebelum disuruh itu muridnya bertanya, siapa orang yang terpintar di dunia ini? Nabi Musa menjawab dia. Nah, jadi pada saat itulah teguran Allah bahwa masih ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat jumpa dengan Nabi Khidir, saya melihat dengan bahasa pribadi saya, bukan untuk siapa-siapa, Nabi Musa seperti muridnya Nabi Khidir. Nggak ada di mata Nabi Khidir itu Nabi Musa murid kayaknya. Nah, coba lihat kisahnya itu, sangat jelas sekali kisahnya, dan sangat terang benderang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Nah, itu pelajaran bagi kita apa? Jangan sampai mengatakan kita orang yang pintar. Kita tahu segala-galanya. Allah akan menguji kita. Jadi Allah melupakan kita tuh gampang. Ini sekedar pengalaman aja Pak. Sekedar pengalaman aja. Tidak ada untuk siapa-siapa, untuk pengalaman pribadi saya. Dan alhamdulillah diberikan Allah dulu pemahaman tentang matematik yang cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Dan saya senang belajar matematik itu. Tapi ada saatnya kita lupa sama sekali.
logaritma lupa, ilmu tentang rumus kubus lupa, nggak tahu satu. Diferensial lupa, kenapa jadi lupa tiba-tiba itu ya. Nah, ternyata itu mungkin menurut saya ada kesombongan pada diri kita dulu. Allah tegur ya. Di bapak-bapak yang punya pemahaman ilmu tentang yang lain lebih, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini ilmu dari Allah. Kalau Allah lupakan, gampang Pak. Gampang sekali Allah lupakan. Di sini kan setan melupakan atas izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak juga. Jadi selalu kita bersyukur pada Allah. Kalau kita masih ada ilmu, alhamdulillah. Kalau kita masih ada kekuatan, alhamdulillah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa atas apapun, termasuk pada diri kita. Bapak-bapak yang sakit, berbahagialah. Karena sakit, ada juga beberapa orang yang sakit. Ya, tapi saya, Pak Ustaz, saya nggak bisa masuk pagi ini, sakit. Pak Ustaz, saya nggak bisa masuk pagi ini, begini. Nah, untuk sakit, syukur ya Bu ya, Bapak-bapak, Ibu bersyukur. Kenapa? Di mata agama, di mata dunia, ya di ilmu kedokteran memang ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk. Tapi di mata Allah hanya dua. Satu, penghapus dosa. Dua, pengangkat derajat. Ya udah, dua-duanya baik. Kalau kita masih ada dosa masa lalu, dihapuskan oleh Allah dengan penyakit itu. Entah itu sakit perut, entah sakit kepala, entah sakit apa. Yang kedua, mungkin kita nggak ada dosa lagi. Mungkin Allah tetap sakit, berarti pengangkat derajat. Tadi misalnya surga kita di tingkat 40, sekarang jadi 48. Kalau tadi surga kita di tingkat 75, sekarang jadi tingkat 100. Allah angkat derajatnya. Karena Allah mengatakan, ada kalanya ibadah kita nggak cukup sampai Allah berikan kepada kita tuh tempat. Tapi nggak cukup ibadah kita. Lalu Allah melalui apa? Melalui sakit, melalui penderitaan, melalui musibah. Jadi ini melalui lupa. Jadi Nabi Musa dan bujangnya dilupakan oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang jauh panjang, tujuannya cuma satu, di tempat tertuju, tempat tujuan yang tepat, lupa. Ada apa itu, Bu? Masa saya pergi ke tempat Pak Raplis, khusus cari Pak Raplis, jalan kaki dari Jakarta. Ketemu Pak Raplis, lupa. Jalan lagi sampai ke Banyuwangi. Di Banyuwangi baru ingat, oh tadi Pak Raplis ya, oh balik lagi ke Surabaya. Nah, ada apa itu? Nah, itulah kira-kira kasusnya cerita Nabi Musa dengan pembantunya ini yang berjalan mencari Nabi Khidir. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian dari segi gramatikal dan segi konteks bisa kita diskusikan. Karena kalau saya sambung satu ayat lagi bisa ya, tapi mungkin besok kita sambung supaya biar bisa kita punya banyak waktu untuk diskusi. Dan kepada teman kita yang baru masuk ada Pak Budi, kita berikan kesempatan pertama untuk bertanya. Ada Ibu Lasnaili Nasir juga yang baru-baru, yang kita berikan kesempatan bertanya atau memperkenalkan diri atau apa aja ya bisa diomonginnya ya. Ya Bu Eni ya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita membahas Al-Quran 2 ayat aja. Kita 2 ayat kita bahas. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, saya umumkan, alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah keluarga besar Al-Sani. Pagi ini jam 7 atau setengah 8 nanti di rumah saya ada program Al-Sani Peduli ya, kita udah bikin kemarin, yaitu bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah. Insya Allah kita sudah membantu 3 orang ya, 3 orang yang putus sekolah, kita berikan bantuan 200.000 biaya sekolahnya, satu lagi 150. Jadi jumlahnya 500. Kemudian kepada keluarga yang nggak punya penghasilan, 100 bulannya 200. Jadi 2 keluarga yang saya lihat penghasilannya nggak ada sama sekali, sehingga kadang makan kadang enggak ya, kita bantu ya 200. Jadi total bantuan kita 1 bulannya 900. Bapak-bapak ibu-ibu yang punya rezeki silakan ke sana. Itu namanya program Al-Sani Peduli. Kita peduli karena kita sudah, saya hitung itu kita sudah hampir 500 lebih anggota kita, lebih 500 juga. Rasanya untuk berbuat sesuatu kita mengamalkan araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaquddu ala ta'am miskin. Kita makan Pak yang miskin. Nah, kalau kita tidak sampai ke sana, nanti takut kita araital ladzi yukadzibu biddin. Yang Muhammad, kamu lihat nggak orang penista agama itu? Siapa mereka yang membiarkan orang miskin nggak makan? Nah, kita peduli. Maka kita mengamalkan ayat Quran. Itu program pertama. Ini program kedua kita juga ya namanya kita eksistensi kita mempertahankan Al-Sani. Kita ada beberapa guru. Nah, guru kita ada berapa orang mereka ikhlas. Cuman saya kadang-kadang lihat mereka ikhlas ya. Ada juga terbetik hati ini gimana kalau memberikan bantuan lah. Dengan kita jumlah yang banyak, insya Allah. Bapak-bapak ibu sekali lagi hanya seikhlasnya. Jangan bebankan apapun ya.
Kami juga di sini tetap ikhlas, ikhlas-ikhlasnya apapun yang terjadi tetap ikhlas. Ada bahasa Padang, bahasa Pak Hilmi itu ado samu dimakan, nggak ado samu ditahan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada apa-apa. Jadi Ibu sekalian tetap semangat belajar Quran, tetap kita membesarkan kalimat Allah. Jadi itu program kita tadi ya. Demikian dari saya, sekali lagi selalu saya bersyukur ya, saya tetap bersyukur pada Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali di hari tua saya, di saat saya sudah pensiun, ternyata ada pekerjaan baru. Kadang-kadang anak saya mengatakan lebih sibuk daripada saat aktif. Saya bekerja kalau aktif paling ya pagi, dari jam pagi sampai jam kayak Pak Budi sekarang sibuk di kantor kan paling ya 3 jam efektifnya. Nanti sore 2 jam, 5 jam. Ya sekarang enggak 8 jam sampai 10 jam efektif kita. Pagi 2 jam, nanti jam 8 2 jam lagi, siang 2 jam lagi, nanti kadang sore ada lagi 1 jam, malam 2 jam lagi. Efektif sekali. Dan sekarang malah di ruang saya kayak kantor jadi sekarang. Jadi lebih kantor daripada dulu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ada job description sampai meninggal insya Allah. Dan saya sekali lagi bersyukur sekali temu bapak-bapak di sini yang sangat menunjang, sangat memberikan motivasi. Jadi bapak-bapak, ibu jangan lupa ya. Mungkin saya memberikan motivasi kepada bapak-bapak ibu, tetapi sikap bapak, pertanyaan bapak, apa namanya, itu juga motivasi bagi saya. Jadi saling memotivasi itu bapak nggak terasa ya. Bapak bertanya, Pak Rizal, ini akar-katanya apa ini? Oh itu bapak-bapak ibu itu bagi saya itu motivasi itu. Ini kenapa begini? Saya terangin. Itu luar biasa motivasinya itu. Ya, jadi bapak ibu, ini kita terjadi sebuah ikatan keluarga yang besar dengan ikatan Al-Quran. Tidak ada ikatan di muka buminya yang lebih kuat dari Al-Quran. Bapak kalau diikat dengan katakan sebuah dunia ya, karena profesi sama-sama akuntan, diikat profesi sama-sama karyawan kantor, diikat profesi karena sama satu kampung, satu macam-macam lah. Ada komunitas sama-sama punya motor, moge, ada komunitas sama-sama punya motor Honda, mobil Honda, itu komunitas semuanya. Dan itu tidak langgeng. Begitu apa putus itu. Tapi kalau komunitas diikat dengan Quran, nggak putus-putus Pak, nggak ada putusnya. Komunitas yang diikat dengan Quran seperti kita, putusnya hanya pada saat meninggal sisa 6 jam. Setelah itu apa? Kesambung, Pak. Nyambung dia. Pada saat kita meninggal, Pak, duluan saya, Pak ini belakangan, jumpa kita nanti. Kenapa? Kita sama-sama pencinta Al-Quran. Jadi komunitas kita nggak akan pernah lagi putus. Maka jargon kita ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Yang Pak Budi, saya dulu pernah bertemu, saya bilang nggak ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Saya cari lagi, ketemu lagi, balik lagi sini. Jadi semua teman-teman kita yang pernah dulu kita jemput satu persatu. Ya, nanti Pak Budi juga saya bebankan cari Pak Habil, cari siapapun ya. Kita selalu ikhlas lillahi ta'ala. Demikian Bu ini, semoga ada manfaatnya. Salah datang dari saya, dan kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Demikian Bu Bapak semuanya, saya silakan kembali ke Bu ini, dan sementara saya tutup rekomen dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.